Ketemu lagi di Hot Room. Pemirsa, apakah Anda tahu bahwa Sintayong, pelatih timnas bola nasional, minumannya sama dengan Hotman Paris? Kopi luwak hitam premium. Makanya kami tetap bergairah kerja hampir 16 jam sehari. Tetap segar. Ini dia, kopi luwak yang aman, nyaman di lambung. Mantap. Tadi saya agak bingung tadi. Anda mengatakan dalam perkara Sudya Darmadi ini tidak ada kerugian negara. Jadi gini, ya. Kami kan sering rapat kerja dengan mitra tadi Kejaksaan Agung. Pertama kasus ini disampaikan dalam rapat kerja, sebetulnya kita excited juga karena dideklar itu kerugian keuangan negaranya sekian triliun, ya terbesar untuk saat itu, rekor. Bombastis seolah begitu kan. Kami kan pastikan kalau dideklar kerugian segitu harapannya aset recovery-nya sama dengan demikiannya. Maka prestasi penegak hukum dalam konteks pengembalian penyelamatan keuangan negara kan berapa uang yang bisa diambil kembali, ya kan? Dan ternyata ini bukan kerugian negara. Ternyata kalau yang dihitung yang tadi kan kerusakan lingkungan, apalagi keuntungan dari sebuah perusahaan ya, yang disebut-sebut sebagai keuntungan. Logikanya bagaimana nanti bisa memaksimalkan aset recovery. Soalnya akhirnya nggak peduli mau aset recovery-nya berapa, yang penting declare dulu nih. Tindak pidana korupsi ini kerugian keuangan negara segini. Bombastis di awal, cuman apa manfaatnya pada akhirnya dalam konteks penegakan hukum bagi negara? Negara itu kan menegakkan hukum tipikor ini kan aset recovery. Yang finalnya kan itu. Bukan pemberitaan di media massa saya bombastisnya angka-angka tersebut. Jadi Anda sangat itu tidak setuju perhitungan kerugian negara dalam perkara Sudya Darmadi? Ya sudah dibedah sama teman-teman. Kita berhukum itu kan kita atur dengan tegas. Tindak pidana lingkungan, ya kan? Tindak pidana yang dilakukan misalnya di bidang kehutanan ada. Tindak pidana pajak ada, masing-masing ada sanksinya, Pak. Dan itu bukan perkara ada korupsi? Mekanismenya, ya baru ada tindak pidana korupsi. Oke, Pak Madir, apa benar bahwa perusahaannya Sudya Darmadi sudah punya izin pelepasan hutan? Sudah. Untuk 3 perusahaan itu izin proses pelepasan itu memang sudah diberikan. Nah, 2 sudah punya HGU. 2 sudah punya HGU? 2 sudah punya HGU. Nah, sehingga 2 yang sudah punya HGU ini, itu yang tidak dihukum dengan hukuman karena melakukan kerusakan lingkungan yang semula 73 triliun itu, gitu loh. Nah, jadi persoalan pokok kita sekarang, kalau kita kembalikan ini kepada persoalan administrasi, menurut hemat saya, ketika ini sedang jalan proses administrasinya ini dan dibiarkan dalam arti bahwa tidak pernah di stop oleh pihak yang berwenang atau dihentikan kegiatan mereka, mestinya itu nggak ada masalah. Karena begini, kami dulu pernah menguji salah satu ketentuan undang-undang tentang lingkungan. Secara administrasi, ketika izin itu sudah diberikan dan mau diperpanjang, kegiatan itu diawasi oleh pihak yang berwenang, maka dianggap secara material izin itu ada. Nah, persoalan kita kalau kita bandingkan dengan ini dengan apa yang dialami oleh Pak Sudya Darmadi ini, sebenarnya secara material kegiatan beliau itu kan diakui. Apalagi misalnya kan pajak kan bayar terus. Apakah ini tidak mau kita akui pajak ini sebagai illegal gain-nya pemerintah? Kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi saya kira ini yang kita mestinya harus hati-hati betul dalam melekatkan atau memberikan cap kepada orang bahwa ini ada korupsi, ini bukan korupsi. Menurut Anda ini bukan perkara korupsi? Menurut saya ini gimana perkara nih Pak Hairul Huda yang sudah menjadi saksi ahli dalam ribuan perkara korupsi? Ya, saya sependapat ya. Intinya sebenarnya pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi di sini sebenarnya menggunakan undang-undang korupsi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Iya, mungkin yang kebenaran korupsi banyak, tapi ini bukan kasus korupsi, tapi dikorupsikan. Dan dianggap sebagai korupsi. Ini persoalan pokoknya gitu ya.
bahwa modus ini kan bisa digunakan pada berbagai kesempatan kan gitu. Sehingga kemudian ini yang berbahayanya dari sisi itu. Yang paling pokok alasan utama bahwa ini bukan perkara korupsi apa? Yang paling pokok adalah karena ini diterapkannya pasal 2, pasal 3, harusnya bisa dibuktikan dulu adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Ya. Nah, sementara yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu apa? Tadi pertama dianggap sebagai misalnya biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi hutan. Misalnya seperti itu. Loh, ini bisa dipakai sebagai perkebunan kok sudah dihitung mau dikembalikan sebagai fungsi hutan. Ya. Atau dianggap sebagai kerugian keuangan negara adalah keuntungan-keuntungan yang diterima perusahaan karena melakukan kegiatan perkebunan di kawasan itu. Lah memangnya jualan narkoba. Ya. Kalau jualan narkoba, keuntungannya boleh langsung dianggap dirampas. Ini kan bukan usaha perkebunan yang berizin juga sebenarnya. Hanya di kawasan hutan. Atau di kawasan hutan. Atau dianggap sebagai kerugian keuangan negara karena misalnya ada dana realisasi yang belum dibayar. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, tadi Pak Dian Simanjuntak sudah mengatakan itu kan masalah administrasi. Orang belum pernah ditetapkan kok berapa dia harus bayar. Belum pernah ditagih kok berapa dia harus bayar. Jadi apa yang dipandang sebagai kerugian keuangan negara di sini fiktif. Fiktif. Itu yang menurut saya menjadi pangkal tolak ini bukan perkara korupsi. Karena pasal 2, pasal 3 itu, saya dengan Pak Madir maksud salah satu yang berperan di dalam menguji dihapuskannya kata dapat sehingga delik ini dari formil menjadi material. Bangunan utama konstruksi dari pasal 2, pasal 3 adalah dapat dibuktikan ada kerugian keuangan negara. Makanya Pak Habib tadi mengatakan bahwa targetnya adalah kerugian keuangan negara ini bisa dipulihkan. Ya. Loh, kerugiannya aja belum jelas kok. Jadi vonis untuk membayar ganti kerugian 2, sekian triliun, 2,2 sekian triliun itu dasarnya dari mana juga nggak jelas. Kalau dihitung sebagai keuntungan perusahaan, keuntungan cuma 400 miliar kok. Jadi menurut Anda cukup alasan untuk PK dikabulkan Mahkamah Agung? Sangat mungkin ini dikabulkan seharusnya kalau memang waras melihat penggunaan undang-undang korupsi yang sebenarnya gitu loh. Kita setuju pemberantasan korupsi itu, tapi terhadap korupsi yang benar gitu loh, yang benar-benar korupsi. Nah ini kan katakanlah ada masalah administrasi tadi dari 5 perusahaan itu sudah ada HGU. HGU itu dikeluarkan oleh siapa sih? Ya. Kan bukan dikeluarkan oleh saya, dikeluarkan oleh negara. Ya. Negara memberi hak kepada dia untuk mengusahakan tanah itu sebagai perkebunan. Loh, itu tidak dianggap. Oke. Belakangan di izin pelepasan kawasannya juga sudah diperoleh. Nah itu tidak dikeluarkan juga oleh siapa? Oleh negara. Itu tidak dianggap. Terus kita mau anggap apa nih? Yang kemudian pada dasarnya berwenang menentukan mengenai hal ini. BPN berwenang menentukan siapa yang dapat hak atas tanah. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berhak menentukan pelepasan kawasan hutan. Semua sudah menyatakan oke, lalu kemudian tiba-tiba kejaksaan mengatakan ini korupsi. Pak Dian, ini oleh Mahkamah Agung kan gitu. Pak Dian, Anda setuju nggak sebenarnya kita nggak usah terlalu kemana-mana. Cukup dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa bagi yang sudah terlanjur berusaha di kawasan hutan, 3 tahun dikasih kesempatan untuk memperbaiki administrasi. Hanya itu aja sudah bisa nggak alasan untuk kabul PK? Ya sangat jelas Pak Hotman, karena tadi politik hukum negara kan sudah menetapkan demikian bahwa kalau ada tindakan kekurangan terhadap administrasi, silakan Anda menggunakan mekanisme di 110A 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan di PP 24 2021 di penjelasan sudah jelas bahwa mengapa ini digunakan dalam rangka melakukan ultimum remedium dalam pelaksanaan kegiatan kekurangan izin. Nah itu sebenarnya sebagai dasar. Bahkan aneh dalam putusan terdahulu yang pertama menyatakan oh itu nggak bisa diberlakukan karena tempo waktunya berbeda. Nah di situ di Undang-Undang Pasal 110 jelas bahwa sebelum berlakunya Undang Cipta Kerja, di sebelumnya itu kan mau kapan saja, mau sejak zaman Hindia Belanda, kalau apa yang penting pokoknya itu belum terpenuhi sebelum undang-undang ini dilakukan, maka prosedurnya ada dengan menggunakan tadi mekanisme dikasih administrasi. 3 tahun untuk memperbaiki administrasi. Terus soal 300 lebih perusahaan yang juga terlanjur di kawasan hutan tidak diapa-apain. Sementara perusahaan sudah terjadi dia apa-apain. Ini gimana nih Pak DPR? Ini apa nih? Diskriminasi atau apa nih? Anda DPR wakil rakyat di mana sih tugas itu yang kita sampaikan ya.
terkait kasus ini ada 3 hal yang tidak terpenuhi. Ya. Kepastian hukum nggak terpenuhi, keadilan nggak terpenuhi, dan kemanfaatan tidak terpenuhi. Ya. Ya, sehingga saya pikir ini riskan ya, bagi praktek berusaha di Indonesia ke depan. Ya. Apa sih yang akan menjadi panduan kita dalam berinvestasi dan berusaha? Tidak ada kepastian hukum. Nah, itu yang paling parah sebetulnya. Kepastian hukum itu seolah sederhana, tapi kan dampaknya kemana-mana. Ya. Dampaknya juga kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat. Karena nggak akan mungkin ekonomi bisa berjalan kalau nggak ada investasi. Nggak akan mungkin akan ada cukup investasi kalau kita tidak bisa menunjukkan adanya kepastian hukum. Terima kasih Pak Madir. Apa kritikan Anda kepada kejaksaan dalam kasus ini? Saya kira begini ya. Saya melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mestinya diselesaikan terlebih dahulu dengan hukum administrasi, Ya. tetapi mereka lakukan langsung potong kompas dijadikan perkara korupsi, Ya. dan juga TPPU. Ya. Kan kemudian sejumlah harta yang tidak ada urusannya dengan ini disita. Ya. Ya, misalnya ada rumah, ada kantor, ada yang lain-lain. Nah, kan kita tahu bahwa kalau itu ada TPPU, predikat klaimnya yang mana yang melahirkan orang menggunakan uang Pak Surya Darmadi ini membeli gedung-gedung itu. Ya. Apalagi ada yang sudah dibeli mungkin udah 20-30 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana bisa kita katakan bahwa ini predikat crime-nya adalah dalam perkara ini? Ya. Ya. Ini sesuatu yang menurut saya ini yang harus dihentikan. Ya. Ya. Karena bagaimanapun juga bukan hanya ketidakpastian hukum, tetapi ini penganiayaan terhadap orang. Penganiayaan terhadap orang. Betul. Dengan memakai hukum, begitu? Dengan menggunakan hukum. Dan lembaga aparat hukum. Dan yang melakukan ini adalah aparat penegak hukum. Pak Hotman bisa bayangkan nggak? Kalau ada rumah disita, ya, yang tidak ada urusannya, kemudian rumah itu diduduki, kita mau katakan apa? Kita protes nggak mereka dengar? Penganiayaan hukum itu istilah yang sangat kencang dan sensitif. Mudah-mudahan Mahkamah Agung mendengar ini. Penganiayaan hukum. Kita istirahat dulu sampai yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.